Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Barito Putra melawan Madura United. Jadi di pertandingan sebelumnya Barito Putra memang harus kalah ya dari Borneo FC dengan skor 2-1. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik, Barito Putra hanya mendapatkan penguasaan bola sebanyak 47%. Kesempatan menciptakan gol yang mereka hanya sebanyak 3 kali. Dan secara total operan mereka hanya melakukan 323 kali operan dan operan yang berhasil sebanyak 243 ya. Kurang begitu baik sih kalau menurut gua. Secara serangan mereka melakukan 67 kali serangan dan serangan berbahaya mereka sebanyak 35 kali serangan. Nah, memang di pertandingan ini gue melihat Barito Putra agak lengah di lini pertahanannya mereka. Jadi gol pertamanya mereka itu melalui set piece ataupun melalui corner. Mereka kebobolan karena tidak ada yang menjaga pemain Borneo FC yaitu Leo Lelis. Nah, gue nggak tahu dalam set piece itu biasanya dua, apakah man to man marking ataukah wilayah. Nah, tapi di sini entah kenapa baik man to man marking nggak ada yang marking, padahal Leo Lelis adalah salah satu pemain yang harus diwaspadai sebenarnya dalam set piece corner karena dia adalah center back yang punya tinggi yang cukup tinggi. Nah, sedangkan ketika dia wilayah pun di wilayahnya Leo Lelis pun tidak ada yang menjaga sama sekali. Nah, ini yang gua nggak tahu kenapa, entah kenapa mereka seperti kayak kehilangan konsentrasi, jadi gagal menjaga si Leo Lelis. Nah, memang dari sisi lini pertahanan gue lihat memang masih banyak celah juga. Dari open play Barito Putra masih ada beberapa kali dilewati oleh pemain dari Borneo FC. Bahkan ruang-ruang mereka banyak yang kosong yang akhirnya dimanfaatkan oleh sayap-sayapnya dari Borneo FC yang memang terkenal cepat ya. Nah, memang untungnya sih mereka tidak terlalu banyak bisa menciptakan gol. Entah mungkin ada faktor nggak ada Pato kali ya, nggak tahu juga ya. Nah, secara serangan juga Barito Putra itu lebih banyak menggunakan bola-bola lambung, tapi memang kadang-kadang bola lambungnya itu sampai ke belakangnya pemain bertahan dari Borneo FC dan akhirnya menciptakan peluang. Cuman sayang mereka gagal memanfaatkan peluang itu untuk menjadi sebuah gol, dan memang masih banyak juga yang umpan-umpannya akhirnya kepotong sama pemain bertahannya dari Borneo FC. Nah, yang gol kedua ya masih juga karena kesalahan pemain belakang, karena gagal melakukan clearance akhirnya Lili paling leluasa bermain di kotak penalti dan akhirnya menciptakan gol. Nah, ini mungkin yang perlu diperbaiki dari Barito Putra. Ketika mereka bermain ke lawan Borneo, entah kenapa lini pertahanannya agak kurang konsentrasi sih kalau menurut gua. Nah, sedangkan Madura United di pertandingan sebelumnya mereka berhasil menang melawan Persis Solo dengan skor 4-3. Nah, kalau cara statistik sebenarnya Madura United secara penguasaan bola hanya di angka 40%, tapi kesempatan menciptakan golnya itu sebanyak 7 kali. 4 jadi gol. Nah, secara total operan mereka hanya melakukan 247 kali total operan, memang sedikit kalau menurut gua, dan secara passing successful operan yang berhasil hanya sebanyak 176 kali operan berhasil. Ya, agak kurang baik. Serangan mereka sebanyak 74 kali dan serangan berbahaya mereka sebanyak 42 kali. Nah, di pertandingan ini memang gue melihat mereka butuh ketenangan dalam finishing. Jadi banyak kemarin kesempatan dia dalam menciptakan gol, tapi sepertinya agak kurang tenang pemain dari Madura United. Walaupun akhirnya setelah mereka menciptakan gol yang pertama, gol kedua, gol ketiga, dan gol keempat akhirnya terus bergulir ya. Itu memang mungkin kayak pecah telur lah. Ketika udah pecah telur lanjut langsung gol. Karena memang gue lihat kemarin di pertandingan kemarin Madura United lebih dominan dalam penyerangan ya. Karena serangan mereka juga cukup efektif dan juga lini pertahanan mereka juga cukup solid yang gue lihat. Nah, yang gue lihat lagi serangan mereka tuh sangat terstruktur sekali loh. Pergerakannya tuh memang kayak sudah diatur dan itu kayaknya udah pernah dilatih sebelumnya ketika di masa latihan. Karena umpan-umpannya tuh sangat sudah seperti textbook yang kalau yang gue lihat jadinya sepertinya pemain Madura pun udah paham dengan dia akan lari ke sana, nanti diumpan ke sana. Itu memang udah sangat terstruktur sekali kalau gue lihat secara serangannya Madura United. Dan pergerakan dari
Madura United ini kalau gua ngelihatnya cukup luas ya. Dia cukup memanfaatkan lebar lapangan dan juga panjang lapangan. Jadi mereka tidak hanya terpaku pada satu daerah tertentu, tapi memang ketika mereka menyerang mereka langsung melebar dan juga langsung memanjang. Dan ini memang adalah prinsip dari permainan sepak bola ketika kita menyerang. Nah, ini sangat diterapkan sekali oleh Madura United kalau gua lihat. Nah, memang kelemahan dari Madura United kemarin kenapa akhirnya mereka berhasil terkejar padahal mereka sudah unggul 4-0 karena memang mereka lengah. Nah, gue nggak tahu mereka lengah karena faktor stamina atau ke apa, tapi bayangkan dalam waktu 4 menit pemain Persis Solo berhasil menciptakan 3 gol di masa injury time. Ataukah mereka sudah merasa ini udah pasti menang, mau kebobolan 3 kali pun juga enggak ini. Tapi ya ini sangat fatal kalau menurut gua. Karena menurut gua pemain itu harus selalu full konsentrasi sampai peluit akhir dibunyikan. Gue jadi teringat pertandingan waktu SEA Games kemarin ya. Peluit akhir belum dibunyikan udah merasa menang, ternyata berhasil disamakan. Untuk mental dari pemain timnas Indonesia kita keren ya. Nah, ini yang memang harus diwaspadai karena bisa berakibat fatal. Masa-masa injury time, masa-masa akhir pertandingan itu adalah masa yang krusial dan itu konsentrasi harus tetap terjaga. Nah, ini jangan sampai kejadian lagi karena akan bahaya. Untungnya Persis Solo hanya bisa mencetak 3 gol. Kalau mereka berhasil menyamakan kedudukan, sayang gitu. Udah unggul 4-0 masa jadi seri. Balik lagi ke pertandingan antara Barito Putra melawan Madura United. Barito Putra ketika mereka bermain di kandang, mereka akan sangat berubah. Nah, di performance mereka di tahun 2023 ini cukup baik ketika mereka bermain di kandang. Mereka 2 kali menang melawan PSS Sleman dan juga menang melawan Persita Tangerang. Tapi memang di sini ada sejarah ya. Di musim lalu tuh Madura United berhasil menang kalau nggak salah, berhasil menang dengan skor 1-2 walaupun bermain di kandangnya Barito Putra. Bahkan di kandangnya Madura menang 8-0 ya terhadap Barito Putra. Tapi ya kondisinya berbeda. Barito Putra yang sekarang lebih bagus dalam bertahan kalau menurut gua. Pertahanan mereka lebih rapat dan serangan mereka juga lebih banyak langsung bertuju ke jantung pertahanan, tidak memanfaatkan yang namanya ball position. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Nah, sedangkan Madura United mereka harus berintrospeksi karena mereka bermain away. Mereka harus hati-hati dalam menyerang karena memang gue akuin pergerakan pemain Madura kemarin sangat luas sekali gitu. Luas sekali, mereka melebar, mereka memanjang. Ya cuman ketika mereka bertahan dari serangan balik mereka harus tetap berhati-hati karena ini agak berbahaya ketika Madura United diserang serangan balik oleh Barito Putra karena striker Barito Putra memang punya kecepatan Tocantins ya kalau gue lihat. Dan umpannya Rizky Pora juga cukup akurat kalau gue lihatnya dan nanti kita lihat seperti apa ya. Kemungkinan besar memang Barito Putra akan memenangkan pertandingan ini karena mereka diunggulkan, tapi Madura United mempunyai peluang untuk memanfaatkan kelengahan-kelengahan dari pemain bertahannya Barito Putra. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.